Masa muda orang lain penuh warna dan ceria, sedangkan masa muda Emham justru dimulai dengan kejadian menyakitkan. Hanya karena surat penerimaan sekolah menuliskan larangan berambut panjang, gadis penurut itu langsung memotong rambutnya pendek. Hasilnya, dari remaja 16 tahun ia malah terlihat seperti lebih tua 10 tahun, tak ubahnya seperti ibu-ibu yang datang ke sekolah menghadiri rapat orang tua. Namun nasib buruknya belum berhenti. Di hari pertama masuk sekolah, Emham baru sadar kalau semua murid lain justru berambut panjang. Hanya dia sendiri yang berkepala jamur. Saat sedang kesal, ia bertemu pencopet di jalan. Jiwa pendekar wanitanya langsung muncul. Ia bukan hanya merebut kembali dompetnya, tapi juga menjegal si pencopet sampai tersungkur. Aksi beraninya itu tanpa sengaja menarik perhatian Elan, bintang olahraga sekolah yang tampan. Seolah takdir sengaja mempermainkannya, baru masuk sekolah saja ia sudah bertemu Elan di lapangan. Melihat bola melayang ke arah si cowok tampan, Emham nekat berlari hendak jadi pahlawan. Tapi malah dirinya yang kena hantam bola di bagian sensitif. Elan tertawa geli, sementara Emham malu setengah mati. Belum selesai sialnya, saat masuk kelas, tikar gulung besar di punggungnya tersangkut di pintu sampai ia terjebak seperti tersegel. Tepat saat itu, Elan muncul bak penyelamat, membantu merapikan barangnya dan mendorongnya masuk, sambil menggoda kenapa dia lemah sekali. Di kelas, Emham kembali bertemu Emhin, siswa jenius matematika yang dingin. Ia menyaksikan Emhin menyelesaikan sudoku dalam 15 menit dan mengalahkan lawannya. Saat semua orang kagum, Emham tanpa sengaja berkomentar polos hingga menarik perhatian Emhin. Tiba-tiba saja, dari gadis berkepala jamur yang sering diejek, ia malah ditukar tempat duduk oleh Emhin agar bisa duduk di sampingnya. Di satu sisi ada Elan, di sisi lain ada Emhin yang perhatian. Keberuntungan cinta Emham datang begitu cepat. Saat benih-benih perasaan remaja mulai tumbuh, muncullah siswi teladan bernama VN Giang, sang anak kebanggaan orang tua. Aura dewinya membuat para siswa laki-laki langsung terpukau. Seorang anak bernama Gia VN bahkan mencoba bersikap sopan menawarkan tempat duduk, tapi malah tersandung dan jatuh sendiri. Tak lama kemudian, wali kelas Kuan Han masuk dengan tegas dan meminta setiap murid memperkenalkan diri dengan 3 kata kunci. Emhin membuka dengan kata-kata yang semuanya tentang matematika dan fisika, membuat pusing hanya dengan mendengarnya. Emham berusaha mengecilkan diri seperti kura-kura, tapi Elan malah menunjuknya maju. Gugup, ia mengaku suka membaca cerita dan menonton film, namun seisi kelas menertawakannya karena julukan kepala jamur. Hari pertama sekolah saja sudah memalukan, sepertinya masa SMA-nya akan penuh badai. Ketika Emhin memuji rambutnya, Emham hanya bisa tersenyum pahit. Kuan Han kemudian menunjuk Emhin sebagai ketua kelompok laki-laki dan orang lain memimpin kelompok perempuan. Mereka diminta berkumpul pagi-pagi di alun-alun untuk latihan militer. Saat berkumpul di asrama, Tieu Ha mengajak teman-teman mengisi kartu uang. Ia khawatir VN Giang mengisi terlalu sedikit dan tak cukup sampai akhir bulan. Mendengar VN Giang makan sangat sedikit, Emham kagum dengan tubuh ramping temannya itu. Di pelajaran militer pertama, seluruh kelas dipaksa berdiri tegap selama 30 menit di bawah terik matahari. Semua hampir tak kuat bernapas. Gia VN pura-pura pusing agar bisa istirahat, tapi perwira malah mengoleskan minyak angin dekat matanya sampai perih dan sembuh seketika. Sementara itu, Emham benar-benar tak sanggup bertahan dan roboh ke pelukan Elan. Emhin buru-buru menggendongnya ke ruang kesehatan. Dokter mendiagnosis Emham mengalami gula darah rendah karena tidak sarapan. Saat mendengar ia ingin makan steak, Emhin langsung berlari membelikannya. Sambil menatap botol infus yang menetes pelan, Emham malah mendapat ide aneh. Ketika tak ada orang, ia diam-diam meminum sedikit cairan infus itu. Tiba-tiba terdengar suara Elan mendekat, ia panik menutup botol, tapi malah menumpahkan air ke tubuh Elan. Elan khawatir tiang infus akan jatuh menimpanya, jadi cepat-cepat menopangnya. Saat ia hendak memanggil dokter, Emham nekat menenggak sisa cairan infus sekaligus, membuat Elan tercengang. Tepat saat itu, Emhin kembali membawa makanan. Ia heran melihat botol infus besar sudah kosong. Walau Emham mengancam agar jangan bilang siapa-siapa, Elan tetap dengan polos membocorkan bahwa dia meminumnya. Emhin menegur, kali ini mungkin cuma cairan buah jadi aman, tapi kalau lain kali obatnya berbeda, bagaimana jadinya? Emham pura-pura pusing dan minta izin pulang ke asrama. VN Giang mengkhawatirkan kesehatannya, sampai menyiapkan air gula merah dan sekotak permen manis untuk berjaga-jaga.
Tiu Ha dan Soso juga menghiburnya dengan menceritakan banyak kejadian lucu dari latihan militer hari pertama, termasuk Gia VN yang baru maju selangkah sudah merobek celananya. Pada pelajaran berikutnya, instruktur menyuruh mereka berbaris jalan di tempat. Ham ketakutan karena kedua kakinya seperti bergerak sendiri-sendiri. Seorang siswa yang tertawa paling keras disuruh keluar barisan. Instruktur menegur seluruh kelas karena masih bercanda saat latihan, lalu memarahi Ham dan VN Giang karena mengobrol dan mengganggu teman lain. Elan membela mereka, meminta guru membantu memperbaiki teknik alih-alih hanya memarahi. Instruktur menantang, kalau memang mampu, ajari sendiri. Elan pun meminta izin membimbing dua teman itu secara pribadi. Ia menjelaskan Ham salah langkah karena terlalu fokus pada aba-aba guru, jadi harus menenangkan diri dan jangan menatap instruktur terus-menerus. Setelah dicoba, metode Elan benar-benar berhasil, dan instruktur pun mengakui kemampuannya. Sepulang sekolah, Hin mengembalikan botol minum milik Ham. Ia memuji ingatannya yang hanya melihat sekali sudah hafal. Hin berkata bahkan orang yang pernah ia temui sekali waktu kecil pun tak pernah ia lupakan. Di kantin, Elan cepat-cepat duduk di seberang Ham, seakan menunggu ucapan terima kasih darinya. Ia heran melihat gadis itu makan secepat itu dan bertanya apakah tak takut tersedak. Ham kesal sampai sulit menelan nasi. Saat itu guru pembina lewat dan mengingatkannya agar tidak menyia-nyiakan makanan. Ham berjanji akan menghabiskannya, dan benar saja, ia melahap semuanya sekejap, membuat Elan tertawa. Pada malam acara kebersamaan, Elan terpilih menjadi pembawa acara. Ia mengumumkan kelas mereka mendapat predikat terbaik selama pelatihan militer, lalu mengadakan permainan untuk mempererat keakraban. Ham kalah pertama dan harus menyanyi. Tak disangka, kemampuan menyanyinya berbanding terbalik dengan rasa percaya dirinya. Seorang teman mengejeknya karena masih menyanyikan lagu anak-anak, tapi Elan membelanya dan mengajak seluruh kelas bernyanyi bersama. Setelah itu ada permainan lain, dengan hadiah buku latihan bahasa. Sebulan pelatihan yang melelahkan sekaligus menyenangkan akhirnya hanya menjadi kenangan indah. Setiap pagi mereka harus lari 800 meter untuk melatih fisik. Suatu hari, Hin menunjukkan jepit rambut pada Ham dan bertanya apakah ia tak ingat. Ia memang tak ingat, tapi mengenali minuman favoritnya di meja Hin. Lalu Hin bercerita bahwa dulu mereka pernah bertemu di kapal pesiar menuju Kuilin. Saat itu Ham mengikat rambut dua sisi dan ada tahi lalat kecil di bawah matanya. Sebelum berpisah, ia memberinya jepit rambut dan berjanji akan kembali menemuinya. Ham samar-samar ingat pernah ke Kuilin saat kecil, tapi anak yang ia temui bernama Lusiang, bukan Hin. Ia juga merasa tak pernah memberikan jepit rambut pada siapapun. Saat jam istirahat, Hin memberitahu guru tak menemukan buku tugas matematika milik Ham. Ternyata bukunya ada di dalam tas. Namun Ham yakin ia sudah mengumpulkannya sebelumnya. Ham mulai curiga ada seseorang yang sengaja menjahatinya. Ketika melihat Elan tampak akrab dengan Lahan, rasa curiga di hatinya makin membesar. Saat ia mencoba menguping pembicaraan, seorang teman tak sengaja mendorongnya hingga terjatuh, dan Elan tak sempat menolong. Melihat wajah marah Ham, Elan malah pura-pura lupa dengan apa yang baru saja terjadi. Ham menuduhnya menyembunyikan buku tugasnya, tapi Elan benar-benar tak mengerti apa yang ia bicarakan. Akhirnya Ham percaya ia tak bersalah, namun tetap menyuruhnya menjaga jarak 10 meter darinya. Elan sampai bertanya-tanya, apa dirinya memang seapes jamur berjamur begitu? Pagi-pagi sekali, Hona membeli sarapan untuk hampir sekelas. Saat melihat Elan lewat, ia ikut menumpang agar tak terlambat. Siapa sangka mereka tetap dihukum wali kelas hanya karena telat 1 menit. Ham merasa puas melihat kesialan Elan menular ke Honam. Tapi baru saja tertawa, detik berikutnya ia sendiri dihukum lari tambahan 1 putaran lapangan. Melihat Ham tertinggal di belakang, Elan berbalik dan mendorong bahunya membantu memberi semangat. Hin juga membantu VN Giang. Akhirnya mereka semua menyelesaikan lari. Ham berterima kasih, tapi Elan pura-pura tak dengar, sambil bersikeras ia bukan pembawa sialnya Ham. Meski begitu, Ham tetap menyalahkannya karena datang terlambat hingga seluruh kelas kena hukuman. Sesampainya di kelas, Hona membuka lapak kecil menjual sarapan. Ham hendak membeli kue beras, tapi Tiu Ha menghentikannya, mengingatkan harga di luar cuma 4T sedangkan Honam menjual 5T. Ketua kelas menegur Honam agar tak berjualan di kelas dan menyuruhnya mengembalikan uang teman-teman. Saat jam belajar mandiri,
MH masih diam-diam makan kue. Ketua kelas melihat tapi sengaja menutupinya. Elan mengingatkannya bahwa ia menutupi depan tapi bagian belakang masih kelihatan. Ketika wali kelas datang, Hin buru-buru menutupi Ham. Setelah guru pergi, ia terpaksa menyita kuenya. Saat istirahat, ia meminta maaf karena terlalu tegas. Ham tak menyalahkannya. Itu memang tanggung jawab ketua kelas, tidak seperti seseorang. Karena masih kesal, Ham ingin menjahili Elan. Ia mengocok kaleng Coca-Cola kuat-kuat lalu memberikannya padanya sebagai tanda terima kasih palsu. Elan merasa ada yang aneh dari senyumnya. Ia pura-pura bilang tangannya kotor karena memegang bola dan minta MH membukanya. Saat MH pura-pura tak kuat, Gia-VN tiba-tiba merebut kaleng itu, dan langsung terkena semburan cola. Baru saat itu MH sadar Elan sebenarnya sudah tahu rencananya dan sengaja membalasnya. Gia-VN yang basah kuyup cuma bisa memohon agar mereka peduli pada korban. Memanfaatkan waktu istirahat, Hin mengajari MH matematika lagi. Elan mendengar ia memuji ketua kelas setinggi langit, lalu menggodanya dengan mengulang kata-kata manis itu. Ham kesal dan mengejarnya hendak memukul. Hin mencoba melerai tapi tak berhasil menghentikan dua musuh bebuyutan itu. Pada pelajaran sore, MH mendapati mejanya penuh sampah. Tio marah dan menuntut siapa yang berani meninggalkannya di sana. Hana membela diri, bilang harus ada bukti. Karena tak ada yang mengaku, MH malah membagi sampah itu agar semua merasakan, tak hanya dirinya. Elan mendekat dan memuji tindakannya. Namun pada akhirnya, MH tetap membuang sampah itu sendiri. Saat istirahat, Elan takut ia salah paham, jadi bersumpah bukan dia yang menaruh sampah. MH menjawab sinis, kalau sumpah benar-benar manjur, setengah populasi dunia pasti sudah kena hukuman. Setelah pulang sekolah, ia melihat Lahan menarik Elan pergi entah kemana. Ko Chung VN Giang diam-diam mengikuti mereka dan memergoki saat mereka sedang membicarakan rencana untuk mencelakainya. Ternyata Ha meminta Elan berpura-pura menjadi pacarnya agar bisa menolak seorang teman laki-laki yang sudah lama mengejarnya. Merasa situasinya lebih dramatis daripada drama idola, MH memutuskan menambah sedikit bumbu pada sandiwara itu. Ia berpura-pura menjadi pacar yang dikhianati Elan. Elan langsung ikut berakting, menjelaskan bahwa hatinya hanya tertuju pada MH. Anak laki-laki bertubuh gemuk yang ada di sana tak tahan lagi dan menyuruh mereka berhenti berakting. Ia mengaku semua itu hanya lelucon untuk Han karena gadis itu menolak perasaan sahabatnya. Saat ia hendak memberikan permen berbentuk hati kepada MH, Hin tiba-tiba datang dan menyela. Mendengar suara guru wali kelas, mereka pun buru-buru kabur. Keesokan harinya, guru membagikan hasil ujian matematika. Hin, Elan, dan Soso mendapat nilai sempurna, sedangkan MH satu-satunya yang gagal menjawab soal terakhir. Ia merasa kesal karena Elan seharian bermain basket tetapi tetap mendapat nilai penuh. Saat istirahat, Elan masih menggodanya dan bersikeras bahwa ia benar-benar tidak menyembunyikan buku latihannya. MH akhirnya setuju mencoret namanya dari daftar tersangka. Sebagai ucapan terima kasih, Elan memberinya jimat keberuntungan, berharap itu bisa membantunya mendapat nilai lebih baik. Di lapangan latihan, Tio menantang Honam bertanding. Setelah kalah, Tio tidak terima dan merasa timnya lemah karena terlalu banyak anggota perempuan. Elan bertindak sebagai penengah dan memutuskan pertandingan terakhir untuk menentukan pemenang. Tim merah yang dipimpin MH bermain lebih kompak, meski sempat kacau karena salah satu anggota terpeleset. MH terus menyemangati teman-temannya. Tiba-tiba anggota tim biru melakukan kesalahan, memberi kesempatan tim merah membalikan keadaan dan menang. Hona mengakui kekalahan dan setuju mentraktir sarapan. Meski begitu, ada yang masih tidak puas dan ingin menang berdasarkan prestasi akademik. Demi membantu MH, mereka menyusun rencana belajar, terutama mengandalkan bantuan Elan. Tio bahkan membuat jadwal belajar khusus, karena ia tak ingin MH terus diejek. Mengingat masa lalu ketika ia sering ditertawakan karena nilai matematikanya buruk, MH bertekad berubah. Ia menyerahkan ponsel, majalah, dan novel roman agar bisa fokus belajar. Melihat ia masih penasaran dengan majalah yang belum selesai dibaca, Elan membelikannya satu lagi sebagai hadiah. Namun, saat ketahuan diam-diam membaca majalah, ia dilaporkan oleh temannya. Dalam pelajaran film, Hin memilih film rekomendasi MH agar ia bisa bersantai. Tetapi karena sudah sering menontonnya, ia malah menggunakan waktu itu untuk belajar pelajaran lain. Di sekolah, ia bertemu mantan teman sekelas bernama Hang Hit yang meremehkannya. Kenangan lama tentang diejek karena prestasi buruk kembali muncul,
Bahkan ia dijuluki udang kecil. Ejekan itu berlanjut. Beberapa siswa menggambar udang untuk mengejeknya. M-Hin dan L-An membelanya dan memaksa pelaku meminta maaf. M-Ham bahkan menantang salah satu dari mereka secara terbuka, bertekad tidak akan kalah lagi. Saat ia sedih, M-Hin membelikannya makanan dan mendengarkan curhatnya. Ia bercerita bahwa sejak kecil ia selalu tertinggal dalam pelajaran dan sering berada di peringkat terakhir, sampai akhirnya nilainya membaik menjelang kelulusan dan berhasil masuk sekolah unggulan. Ia mengira itu awal baru, tetapi tetap takut kembali diremehkan. M-Hin mengingatkannya bahwa kini banyak teman menyukainya. Ia pun bersyukur memiliki kelompok teman yang baik. Suatu hari, L-An menantang Honam lomba lari 100 meter. Jika Honam kalah, ia harus meminta maaf kepada M-Ham dan M-Hin. Jika L-An kalah, ia akan memanggil Honam bos. Meski Honam pernah memecahkan rekor sekolah, L-An berhasil menyusul dan menang. Honam menerima kekalahannya dan kembali ke kelas untuk meminta maaf kepada M-Ham, bahkan menyuruh teman-teman lain yang pernah mengejeknya ikut meminta maaf juga. Para guru sedang menuliskan kata-kata ucapan dan doa untuk guru L-An, sambil meninggalkan komentar. Ia berterima kasih kepada para guru yang selalu sabar menghadapi kenakalan para murid. Ide laporan ucapan terima kasih dari M-Ham membuat Ko-an sangat terharu pada hari guru. Saat jam istirahat siang, M-Ham tetap tinggal di kelas untuk menyelesaikan naskah yang akan dikirim ke majalah. Tanpa sengaja, L-An didorong oleh Honam hingga mengotori naskah itu. Melihat M-Ham cemas, ia segera meminta maaf. Ia berjanji akan menyalin ulang naskah baru untuknya. Demi mengejar waktu pengiriman, L-An diam-diam menyalin naskah saat pelajaran berlangsung. Ketika guru memergokinya, ia cepat-cepat menyembunyikan kertas itu di laci meja. Karena berhasil menjawab pertanyaan sulit, guru pun memaafkannya. Akhirnya, naskah selesai disalin, dan karena tulisannya rapi, M-Ham memaafkannya. L-An juga meninggalkan pesan berisi doa agar gurunya segera meraih medali. Mengetahui M-Ham pergi ke kantor pos, ia bersedia mengantarnya dengan sepeda. M-Ham pun berdoa agar beruntung. L-An menariknya mendekat dan bercanda seolah-olah memberikan semua keberuntungannya pada M-Ham. Di perjalanan pulang, M-Ham bercerita tentang mimpinya menjadi penulis. L-An merasa minder karena dirinya sendiri belum tahu ingin menjadi apa. Ia mengantar M-Ham sampai halte bus dan bahkan mencatat nomor busnya. Sesampainya di rumah, L-An menghabiskan malam hanya untuk melihat dan mengomentari foto-foto M-Ham di internet. Ia menyadari masa kecil mereka mirip, sama-sama pernah dikejar anjing melewati beberapa gang, hingga ia tertawa sendiri. Sementara itu, karena terlalu banyak tugas, M-Ham terus memaksakan diri belajar, berharap keajaiban terjadi. M-Hin berpikir menghafal adalah sebuah keterampilan, jadi ia mengajarkan teknik belajar pada M-Ham saat jam belajar mandiri. Kabar bahwa ia berbagi rahasia belajar menyebar ke seluruh kelas. Teman-teman diam-diam mengikuti mereka ke sebuah ruang gambar terbengkalai yang ditemukan oleh L-An. Di sana terbentuk kelompok belajar kecil dengan M-Hin sebagai pengajar. Semua fokus mendengarkan, kecuali L-An yang diam-diam terus memperhatikan M-Ham. Ketika M-Ham mengalami kesulitan, L-An tak tahan dan ikut membantu mengajarinya. Dengan sabar ia menjelaskan dan menyemangati, hingga M-Ham cepat memahami pelajaran. Saat ujian tengah semester dimulai, Hona mencoba menyontek untuk membantu teman-temannya, tetapi tanpa sengaja melemparkan kertas jawaban ke meja M-Ham. Guru melihatnya dan mengira M-Ham menyontek. Meski sudah menjelaskan, ia tetap dibawa ke ruang guru. Karena jawabannya benar semua, guru semakin curiga. M-Ham menjelaskan bahwa ia dibimbing ketua kelas sehingga kemampuannya meningkat, bahkan bersedia mengerjakan ulang soal di depan guru. Ketika ia mulai panik, M-Hin datang membelanya dengan menunjukkan kertas coretan perhitungannya. Meski begitu, guru tetap memberinya soal sulit lain, dan mengizinkan ketua kelas membantu. Setelah mendengar penjelasan mereka yang selaras, guru akhirnya percaya bahwa kemajuan M-Ham murni hasil belajar. Kemudian L-An membawa dua siswa yang sebenarnya menyontek untuk mengaku pada guru. Sepulang sekolah, M-Ham memuji ketua kelas seperti pahlawan. Ia tidak marah, tetapi ingin tim mereka mengakui kekalahan karena kecurangan tetap berarti kalah. Ia menerima permintaan maaf dengan tulus dan menasihati Hanam untuk mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Di kelas, Ko-an memuji semua murid karena hasil ujian mereka terbaik di seluruh angkatan, terutama M-Ham yang meningkat pesat. Sekolah juga mengumumkan akan mengadakan pertandingan basket,
dengan Hanam sebagai penanggung jawab tim dan teman-teman lain sebagai pendukung. Namun di lapangan, Emham diejek siswa kelas 7 karena rambutnya dan dianggap tidak cocok ikut bertanding. Pertandingan pun dimulai. Enhabo yang polos mengoper bola ke rekan setim, sementara Elan, meski berbakat, tetap kesulitan menghadapi seluruh tim sendirian. Kelas 7 terus-menerus memasukkan bola kering. Elan menatap Emham untuk menyemangati dirinya sendiri agar terus berusaha. Ia memanfaatkan setiap kesempatan untuk mengoper bola kepada rekan setim. Setelah susah payah akhirnya mereka mencetak satu angka, tetapi Hana meminta waktu jeda karena Elan terjatuh. Kekhawatiran Emham terasa seperti obat penenang yang menghilangkan rasa sakitnya. Tieuha merasa formasi tim mereka kurang kompak. Demi mengembalikan harga diri, Emhin bahkan turun ke lapangan tanpa meminta izin Hanam. Meski kakinya sakit, Elan tetap bersikeras bertanding bersama teman-temannya. Kerja sama dua sahabat itu menghasilkan poin demi poin. Setelah setengah pertandingan, kelas 1 berhasil memperkecil selisih skor. Melihat semangat mereka, banyak siswa lain ikut mendaftar bermain. Elan menyusun ulang tim dan mereka berhasil membalikan keadaan. Pada detik-detik terakhir, VN mengoper bola dari jarak jauh, dan Elan berhasil memasukkannya, membawa kemenangan bagi kelas 1. Saat perayaan, pandangannya hanya tertuju pada Emham, lalu teman-teman mengangkatnya kembali ke asrama. Emham membelikan es krim untuk semua orang. Ia khawatir cedera Elan akan membuatnya tak bisa bertanding besok. Elan mendekat dan berbisik bahwa demi dirinya, ia pasti akan menang. Tak lama kemudian, Emham berlari kembali ke asrama dan ternyata membawa plester luka untuknya. Ia berjanji akan memakai semuanya. Dengan lembut, Emham membantunya kembali ke kamar. Pertandingan berikutnya, kelas 1 melawan kelas 2. Tim pendukung mereka tampil unik, dan Emham mengganti gaya rambutnya hingga membuat Elan dan Emhin tak bisa mengalihkan pandangan. Tieuha memimpin sorakan dengan tarian lucu yang membakar semangat seluruh lapangan. Elan bahkan bercanda bahwa perban yang dipakainya dibentuk huruf X seperti simbol keberuntungan darinya. Pertandingan dimulai, Emhin merebut bola lalu mengoper ke Elan untuk mencetak poin. Namun Tiu Elie mengubah taktik dengan bermain kasar, sengaja menyenggol bahkan menjegal Elan. Emham menegurnya dan meminta ia minta maaf. Ketika Tiu Elie menyentuh Emham dengan kasar, Elan marah dan membalasnya. Wasit memperingatkan bahwa jika ia mengulanginya, ia akan didiskualifikasi. Skor kedua tim terus berkejaran. Kurang dari 1 menit tersisa, kelas 1 tertinggal 1 poin. Pada detik terakhir, Elan melempar bola 3 angka dan berhasil. Kelas 1 menang lagi. Namun tanpa sengaja, bola yang dilemparnya mengenai kepala Emham. Emhin hendak menolong, tetapi Elan lebih cepat menggendongnya ke ruang medis. Dokter mengatakan kakinya terkilir dan ia tidak boleh menonton pertandingan lagi. Emham malah memarahi Elan karena lukanya sendiri hanya ditutup plester kecil. Tak ingin ia bosan sendirian di kelas, Emhin membelikan banyak camilan. Saat teman-teman keluar, Elan memberi hadiah, sebuah teropong agar Emham tetap bisa menonton pertandingan dari jauh, serta pulpen karakter Maruko yang ia sukai. Emham tersentuh dan menggunakan teropong itu untuk mengawasinya bermain. Sebelum masuk lapangan, Elan meminta semangat khusus darinya. Emham bercanda mengembalikan keberuntungan padanya, dan senyumnya membuat hatiku berdebar. Pertandingan dimulai. Elan mencetak angka pertama dan setiap kali memasukkan bola, ia selalu menatap ke arah Emham. Selebrasi kemenangannya pun seakan hanya untuknya. Setelah menjadi juara, ia berlari menemuinya dan bangga bercerita telah mencetak 20 bola tanpa menyia-nyiakan keberuntungannya. Ketika ia minta teropongnya kembali, Emham menolak mengembalikan. Kelas 1 merayakan kemenangan. Ko-an mengumumkan mereka dibebaskan dari jam belajar mandiri hari itu. Elan kemudian berkata minggu depan orang tuanya pergi dinas dan ia ingin Emham datang memasak untuknya. Saat hari libur tiba, ia menunggu dengan penuh harap. Ia bahkan menyiapkan banyak bahan makanan. Namun Emham mengaku hanya bisa memasak daging rebus kecap. Elan menenangkannya dan bersedia membantu memotong bahan. Ketika Emham membawa botol minyak, ia tersandung dan jatuh menimpanya. Elan pura-pura kesakitan agar dibantu berdiri. Setelah membersihkan minyak yang tumpah, mereka pun bersama-sama masuk dapur untuk mulai memasak. Elan pura-pura melukai jarinya saat memotong bahan,
membuat Emham panik mengkhawatirkannya. Melihat Ko yang canggung di dapur, ia takut Ko malah terkena minyak panas, jadi akhirnya ia sendiri yang mengambil alih memasak. Emham pun sadar ternyata El-an sebenarnya pandai memasak dan sengaja menipunya agar datang membantu. Kali ini ia tak mau tertipu lagi ketika El-an mengadu kesakitan, tetapi ternyata tangannya benar-benar terkena cipratan minyak. Saat mencicipi daging hotau buatan Emham, El-an memujinya berlebihan, mengatakan rasanya seperti hidangan dari surga yang jarang ada di dunia. Ketika ibu Emham datang menjemput, ia buru-buru menyapa dengan sopan dan memuji beliau habis-habisan. Beberapa waktu kemudian, kelompok teman mereka pergi bermain tembak-tembakan. Emham yang meluruskan rambut dan mengenakan rok terlihat sangat manis hingga membuat hati El-an berdebar. Ia ingin memuji, tetapi Honam lebih dulu melakukannya, membuatnya cemburu. Dengan jahil ia malah mengacak-acak rambut Emham. Ko kesal dan menyuruhnya mengembalikan rambutnya seperti semula, sementara El-an malah menggenggam tangannya. Setelah semua berkumpul, mereka dibagi tim untuk permainan tembak-tembakan. Emham satu tim dengan El-an, Vn Giang, dan Honam. Karena jumlah anggota mereka lebih sedikit, El-an menyusun strategi dan mengingatkan semua orang agar membidik dengan tepat karena peluru terbatas. Di sisi lain, Emhin sudah menebak El-an akan menyerang duluan, jadi ia menyiapkan pertahanan. Permainan dimulai dengan kacau. Honam dikejar Tieuha, sementara Vn Giang dan Emham berhasil mengalahkan satu lawan, tetapi tiba-tiba Emhin menyergap dari belakang. El-an segera menolong Emham dan membawa Ko bersembunyi di dalam mobil tua. Dalam ketakutan, Emham tanpa sadar bersandar erat padanya. Saat hendak menyingkirkan serangga di bahunya, Ko baru tahu El-an ternyata takut serangga. Melihat Emhin mendekat, El-an refleks melindunginya. Namun Emhin justru terkena tembakan balasan Emham. Sayangnya, mereka terlalu cepat senang karena orang terakhir yang bertahan adalah Lahan. Seusai permainan, punggung El-an sakit akibat ditembaki terus, tapi ia sengaja berpura-pura lebih kesakitan agar diperhatikan Emham. Mereka lalu pergi ke pusat permainan. El-an terus bersaing dengan Emhin dan sedikit kesal ketika Emham memuji Emhin. Ia membanggakan diri telah menang 50 kali, sementara Emhin baru 49 kali. Ketika Emham bertanya apakah mereka sudah saling kenal sejak kecil, El-an bercerita bahwa sejak SD Emhin sering mengalah, jadi mereka menjadi sahabat. Saat pulang, karena searah, Emhin mengantar Vn Giang dulu. Emham naik bus sendirian, tetapi El-an diam-diam ikut. Ia berdalih hanya ingin melindungi orang-orang di sekitar Ko. Ketika bus mendadak mengerem, ia segera menarik Emham agar tidak jatuh. Sepanjang jalan ia terus menggoda Ko. Mengira Ko marah, ia mencoba menenangkannya dan bahkan meminjamkan satu earphone untuk mendengarkan musik bersama. Melihat Emham tertidur, ia berbisik bahwa ucapannya tentang rambutnya jelek hanyalah bohong. Saat Ko bangun, ia pura-pura ikut tertidur. Tanpa ia sadari, Emham menyelipkan gantungan kunci kecil ke dalam tasnya. Keesokan harinya di kelas, guru mengingatkan semua orang untuk kembali fokus. Emham melihat Emhin duduk sendirian dan khawatir ia sakit. Ko menasihatinya agar tak memaksakan diri meski menjadi ketua kelas. Emhin mengaku kadang lelah hidup dalam harapan semua orang. Emham menyemangatinya agar berbagi beban dengan teman-teman. Ia bahkan menemaninya ke perpustakaan mencari buku. Tak lama kemudian, Emham menerima kabar bahwa naskahnya diterima majalah sastra. Sementara itu, Koan mengetahui El-an pernah tampil di iklan layanan masyarakat dan memintanya menjadi pemeran utama film promosi sekolah. Setelah membaca naskah, El-an langsung merekomendasikan Emham sebagai pemeran utama wanita. Namun Vn Giang tiba-tiba mengajukan diri juga karena punya pengalaman serupa. Di tengah situasi itu, El-an menarik Emham pergi menuju jembatan kayu untuk berbicara berdua. El-an mengucapkan selamat karena naskah Emham berhasil lolos seleksi dan berpeluang dimuat di edisi majalah berikutnya. Ia juga membawa kabar baik lain. Ia berharap kabar itu bisa menghapus semua kesalahpahaman di antara mereka. Ternyata ia terpilih menjadi pemeran utama pria dalam film promosi sekolah, dan ia sengaja merekomendasikan Emham sebagai pemeran utama wanita. Menurutnya, pengalaman itu bisa membantu Ko mengumpulkan inspirasi untuk menulis novel. Namun saat mereka bercanda di jembatan kayu, wali kelas memergoki dan mengira mereka pacaran terlalu dini. Guru itu langsung mengejar. Dalam kekacauan, Emham menjatuhkan satu sepatunya. Takut Ko terluka, El-an langsung menggendongnya dan berlari bersembunyi di laboratorium, sambil tetap menggoda Ko tanpa henti.
Wali kelas bahkan membawa sepatu itu dan memberi kesempatan pemiliknya mengaku agar hukumannya ringan. Elan meminjamkan sepatunya untuk Emham lalu sengaja mengalihkan perhatian guru. Ketika Ko ketakutan, ia kembali dan menarik Ko kabur ke ruang olahraga. Ia bercanda bahwa pengejaran barusan seperti Tom dan Jerry. Barulah Emham ingat ia punya janji dengan Emhin mencari buku. Ia buru-buru kembali ke kelas dan menjelaskan keterlambatannya. Melihat mereka saling berbagi sepatu, Emhin merasa canggung dan beralasan harus menemui guru. Emham merasa bersalah karena mengingkari janji, tapi Elan berjanji akan membantu mencarikan buku referensi untuknya. Dalam pelajaran olahraga, Emhin lagi-lagi melihat betapa perhatian Elan pada Emham. Ketika wali kelas datang mencari pemilik sepatu, Elan berbisik agar Ko mati-matian menyangkal. Saat diinterogasi, ia dengan tenang mengatakan tak pernah ke jembatan. Mendengar jawaban mereka kompak, guru malah memuji kesadaran kedua murid itu. Kembali ke kelas, Emham menanyakan apakah Emhin sudah menerima minuman yang ia tinggalkan kemarin. Ia khawatir karena semalam ia tak datang belajar dan tak membalas pesan. Emhin berjanji tak akan menghilang tanpa kabar lagi. Saat istirahat siang, Emham mengajak Emhin ke perpustakaan, bahkan dibantu VN Giang. Ketika ia memanjat rak tinggi untuk mengambil buku, ia terpeleset dan hampir menimpa VN Giang. Untung Elan sigap menangkap mereka. Meski sebenarnya cemas, mulutnya tetap mengomel bahwa Emham ceroboh. Ko pun menyerahkan tugas mengambil buku padanya dan diam-diam membaca novel romantis. Tiba-tiba Elan muncul di belakang dan bercanda berperan sebagai tuan muda jahat dalam cerita cinta. Emham ikut bermain peran. Saat teman sekelas memergoki, Ko langsung malu dan menariknya pergi. Suatu hari Elan hendak menyemangati Emhin ikut lomba pengetahuan umum, tapi tak melihatnya datang. Setelah menelepon, baru tahu sepedanya rusak di jalan. Kebetulan ia bertemu Emham, lalu meminjam sepeda untuk menjemput Emhin dan mengayu sekuat tenaga agar temannya tiba tepat waktu. Sambil menunggu lomba selesai, Emham mengajaknya makan. Ketika Ko tak mau berbagi pangsit kukus, ia pura-pura sakit perut karena lapar hingga akhirnya Ko menyerahkan setengahnya. Setelah lomba, Emhin keluar dan berterima kasih. Saat itu mereka bertemu Cimin, teman masa kecil Emham sekaligus siswa berprestasi dari sekolah lain. Ia tampak akrab dengan Ko, membuat Elan dan Emhin sama-sama kurang senang. Cimin bahkan berjanji akan berkunjung ke rumahnya nanti. Setelah ia pergi, kedua anak laki-laki itu bergantian menanyai Emham tentang saingan mereka. Di kelas, Elan memuji nilai bahasa Mandarin Emham yang selalu tinggi. Mendengar naskahnya akan terbit, ia bercanda menagih balasan atas keberuntungannya. Emham pun mengajak seluruh kelompok pergi jalan-jalan bersama, membuat Elan sedikit kecewa karena sempat berharap bisa pergi berdua saja. Tak lama kemudian, Koan mengumumkan sekolah memilih Elan dan VN Giang sebagai pemeran film promosi, menandai awal kegiatan baru yang akan mereka jalani bersama. Hujan tiba-tiba turun deras, seakan mencerminkan suasana hati Emham saat itu. Di bawah hujan, ia teringat ucapan teman-teman yang mengatakan VN Giang sangat cocok berdampingan dengan Elan. Melihat Emham murung, VN Giang khawatir dan memeluk sahabatnya. Ketika Emham ingin mencoba berjalan di bawah hujan, VN Giang ikut menemaninya. Di depan asrama putri, Elan sudah menunggu. Ia segera menyampirkan jaket ke pundak Emham dengan cemas, bahkan hampir tak memperhatikan VN Giang. Setelah mengganti pakaian, Emham turun mengembalikan jaketnya. Mereka berdua pergi berbicara di tempat sepi. Elan bertanya apakah Ko tidak senang soal film promosi. Untuk menghiburnya, ia bercanda menyerahkan penghargaan aktris terbaik pada Emham, bahkan membuat mahkota kertas khusus untuk pemeran utama satu-satunya di hatinya. Hari syuting pun tiba. Sutradara berkali-kali meminta pengambilan ulang karena senyum VN Giang terlihat kaku. Namun ketika Ko tersenyum alami, justru membuat Elan terpaku. Sutradara merasa itulah nuansa masa muda yang ia cari dan memberi waktu istirahat agar VN Giang berlatih lagi. Elan ingin meminta rekaman adegan Emham untuk disimpan, tetapi Ko buru-buru menahannya hingga tanpa sengaja memecahkan gelas laboratorium. VN Giang sengaja melukai jarinya agar Emham pergi membeli plester, lalu menahan Elan agar tetap latihan dialog. Akhirnya film selesai. Teman-teman memuji tatapan pasangan pemeran utama terlihat penuh perasaan. Hanam berkata mungkin karena akting Elan terlalu bagus. Mendengar itu, Emham merasa sesak dan pergi mengambil air.
Karena linglung, tangannya malah tersiram air panas. Elan panik dan segera menariknya merendam tangan di air dingin. Ketika Ko memujinya pandai berakting, ia menjelaskan bahwa aktor profesional tak boleh mencampur film dengan kenyataan. Baginya, pemeran utama wanita satu-satunya tetaplah M-Ham. Sepulang sekolah, M-Ham melihat seorang pria mengganggu VN Giang dan hendak mengejarnya. Tetapi VN Giang menghentikannya dan berkata itu hanya teman lama bercanda saja. Namun saat melewati papan pengumuman, VN Giang melihat foto M-Ham dipajang berdampingan dengan Elan. Rasa cemburu membuatnya mencoret-coret foto M-Ham dengan pena. Keesokan harinya, seisi kelas menebak-nebak siapa yang memusuhi M-Ham. Ia sendiri tak ingin memperbesar masalah. Diam-diam, Elan malah mencoret fotonya sendiri agar terlihat serasi dengan foto M-Ham. Menjelang istirahat, Koan meminta semua siswa mengisi formulir peminatan. M-Ham mantap memilih jurusan sosial, sementara Elan masih bingung masa depannya. Tiba-tiba kelas 1 menerima surat tantangan dari kelas 2. Ketua kelas ingin membalas dengan kemenangan telak, jadi Elan meminta penulis M-Ham menyusun surat balasan. Sayangnya wali kelas memergoki mereka dan menyita surat itu. Ia kesal saat tahu M-Ham yang menulisnya, tetapi Elan dan M-Hin cepat-cepat menenangkan suasana dan berjanji bersaing secara sehat. Hari ujian peminatan tiba. Seluruh kelas bersemangat. Setelah membandingkan jawaban dengan Elan, M-Ham merasa hasilnya kurang baik. M-Hin juga berkata soal matematika kali ini lebih sulit dari biasanya. Tak ingin membebani kelas, M-Ham bertekad belajar lebih keras di mata pelajaran berikutnya. M-Hin dan Elan sama-sama memberinya buku catatan, VN Giang juga meminjamkan rangkuman bahasa Inggris. Sebagai gantinya, M-Ham membagikan catatan sastra miliknya dan mengusulkan mereka saling berbagi 4 buku rahasia untuk belajar bersama. Semua berterima kasih atas idenya. Namun kemudian M-Hin mengumumkan nilai matematika kelas mereka masih kalah dari kelas 2 karena kelas itu rajin belajar malam. M-Ham pun menyarankan kelas mereka meniru semangat itu. Akhirnya seluruh kelas sepakat meminta M-Hin menjadi tutor tambahan untuk sesi belajar mandiri setiap akhir pekan. Di jam belajar mandiri, mereka bercanda penuh tekad bahwa mereka akan menendang kelas 2 keluar dari galaksi. Malam hari, M-Hin menyusun strategi. 30 menit pertama untuk mengerjakan soal secepat mungkin. Sisa waktunya untuk berdiskusi dan mengulas materi. Setelah ujian selesai, Elan bahkan menggendong M-Ham untuk melihat papan pengumuman hasil. Koan sangat senang. Kelas mereka bukan hanya meraih peringkat pertama, Elan juga berhasil merebut posisi kedua milik Tiu Lye, hanya kalah dari M-Hin. Ketika siswa kelas 2 tampak tak terima, M-Ham dengan tegas berkata kemenangan itu murni hasil kerja keras mereka. Semua orang juga mengakui kemampuan M-Hin memang di atas Tiu Lye. Kelas 1 pun merayakan kemenangan dengan bangga. Kembali ke kelas, Koan memuji usaha mereka dan mengingatkan agar segera mengumpulkan formulir peminatan. Meski sedih karena mungkin akan berpisah kelas, mereka masih punya foto kenangan bersama dan tetap bisa bertemu di sekolah. Mereka berencana mengambil foto perpisahan, meski sekolah mewajibkan lokasi di aula utama. M-Ham mengusulkan semua orang memakai pakaian bebas sesuai gaya masing-masing. M-Hin khawatir wali kelas tak mengizinkan, tapi Elan berkata biar ia yang mengurus sisanya. Di rumah, Elan masih galau memilih jurusan. Sambil bersantai, ia melihat foto M-Ham dan tiba-tiba terpikir ide iseng. Ia datang membawa rambut palsu berwarna terang untuk Ko. Karena jika mengecat rambut asli pasti dimarahi guru, mereka memutuskan gila sekali saja demi masa muda. Keesokan harinya, warna rambut mencolok mereka membuat seisi kelas tercengang. Ternyata M-Ham hanya memakai wig. Hana bercanda mereka berani begitu karena kekuatan cinta. M-Ham tahu M-Hin akan memilih jurusan sains, dan ia agak sedih tak bisa sekelas lagi. M-Hin mengatakan Ko bisa tetap belajar bersamanya di ruang gambar rahasia kapan saja. Tiba-tiba Elan muncul dan berkata ia memilih jurusan sosial, sama seperti M-Ham. Ko heran karena nilainya bagus di sains, tapi ia hanya tersenyum santai. Mendengar itu, M-Hin malah merasa sedikit kesepian karena sendirian di kelas sains. Mereka pun berjanji setelah sekolah tetap berkumpul di markas rahasia. Hari foto kelas tiba. Semua tampil unik, ada yang penuh stiker, ada yang berdandan seperti putri, M-Hin terlihat seperti sarjana klasik, dan Elan tampil keren dengan pakaian olahraga serta rambut mencolok. Namun wali kelas marah besar melihat penampilan mereka. Tiba-tiba ia sakit perut dan bolak-balik ke toilet. Rupanya Elan diam-diam mencampur sedikit obat pencahar ke teh gurunya.
Karena situasi kacau, Koan membiarkan mereka cepat-cepat mengambil foto. Akhirnya kelas 1 bisa bebas mengabadikan momen masa remaja mereka yang berantakan tapi bahagia. Setelah itu mereka naik ke atap sekolah, membuat pesawat kertas berisi harapan masing-masing. Ada yang berharap tetap berteman, ada yang ingin terus sekelas, ada yang berharap perpisahan datang lebih lambat. MH mendoakan semua keinginan teman-temannya terkabul. Pesawat-pesawat kertas terbang tinggi, membawa harapan mereka ke langit. Terakhir, Elan mengajak MH ke markas rahasia. Di sana ia memberikan hadiah, sebuah buku harian yang ia siapkan sendiri khusus untuk Ko. Elan berkata pada MH bahwa Ko adalah orang yang sangat berbakat, dan ia ingin menjadi teman seperjalanan yang selalu menemaninya kemanapun. Kenangan mereka, katanya, akan terus ada di alam semesta. Ia berjanji akan membawa Ko ke semua tempat yang ingin Ko kunjungi, dan ia juga akan selalu mengingat rasa daging hotau buatan Ko. MH tersenyum, mengatakan saat pertandingan basket dulu Elan benar-benar keren, dan semua sisi dirinya akan selalu ia ingat. Mendengar Ko seperti tak terlalu peduli, Elan pura-pura ingin merebut kembali buku harian yang ia hadiahkan. Melihat Ko merajuk, ia langsung tak berani bercanda lagi dan malah berpura-pura sakit hati karena usahanya dianggap seperti lelucon anak kecil. Saat pergi ke taman hiburan bersama teman-teman, MH ingin naik biang lala. Karena satu kabin hanya muat 2 orang, VN Giang menyuruh Ko duduk dengan MH. Melihat itu, Elan cepat-cepat menarik MH duduk bersamanya. Namun ia mengomel bahwa Ko selalu memikirkan orang lain dulu. VN Giang, ketua kelas, baru terakhir dirinya. Ketika kabin naik tinggi, MH sedikit pusing, jadi Elan memberinya permen manis. Ia lalu bercerita bahwa memilih jurusan sosial karena ingin belajar perfilman. Ia sebenarnya suka tampil, tapi tak pernah berani bermimpi jadi aktor sungguhan. Setelah bertemu MH, ia tak mau lagi menyerah pada mimpinya. MH pun yakin ia pasti akan menjadi aktor hebat. Melihat wajah Ko yang imut, ia tak tahan mencubit pipinya. Ia juga bilang akan ikut syuting film saat liburan, dan MH bercanda akan mengumpulkan barang-barangnya untuk dijual saat ia terkenal nanti. Di lokasi syuting, sutradara memuji kemampuan akting Elan. MH datang menyemangati dan diam-diam membayangkan dirinya sebagai pemeran utama wanita di matanya. Tiba-tiba seekor kucing berlari lewat dan membuatnya kaget. Elan meminta izin istirahat sebentar untuk menenangkannya. Ternyata kucing itu milik asisten sutradara dan jinak saja. MH akhirnya berani mengelusnya. Elan mengaku masih canggung berakting dengan orang asing, dan MH menyuruhnya menyiapkan mental apapun lawannya. Ia bahkan melipat hati kertas kecil sebagai jimat semangat. Benar saja, hadiah kecil itu membuat Elan tampil lebih percaya diri. Sementara itu, VN Giang mengunggah foto-foto liburan di Hinam yang membuat banyak orang iri. Namun ternyata kenyataannya tak seindah itu. MH tak sengaja mengetahui kehidupan keluarga VN Giang berantakan, kakaknya kecanduan game, ayahnya sering mabuk, bahkan uang tabungannya diambil, tapi justru Ko yang sering dimarahi. Di sisi lain, Elan mengirim pesan pagi-pagi dan membawakan sarapan untuk MH. Ko mengikat rambut 2 cepol sebagai simbol keberuntungan tahun ajaran baru. Melihat Ko duduk ceria di belakang sepeda Elan, MH dan VN Giang sama-sama merasa aneh di hati. Setelah pembagian kelas, MH dan NHBO tetap di kelas 1, sementara murid jurusan sosial berkumpul di kelas baru. Karena nilai Elan masuk 10 besar, ia boleh memilih tempat duduk dan langsung duduk di sebelah MH. Koan bahkan menunjuknya sebagai ketua kelas, meski ia hampir tak mendengar karena sibuk menggoda MH dan akhirnya dimarahi. Ia berjanji akan menjadi teladan. Ia juga meminjamkan buku catatan pada MH agar Ko tak perlu menyalin dari papan. VN Giang ikut meminjam, lalu MH datang memberi rangkuman pelajaran. Tanpa sadar, ketiganya seperti berlomba-lomba memperhatikan MH. Sekolah kemudian mengadakan pertunjukan seni penyambutan tamu. VN Giang ditugaskan mengatur pasangan tari 2 kelas. Ia sengaja memasangkan dirinya dengan Elan dan menjodohkan MH dengan MH. Namun selama latihan, mata Elan selalu tertuju pada MH. Saat pergantian pasangan, ia langsung menarik Ko ke dalam pelukannya dan menari penuh semangat. Bahkan ketika harus bertukar lagi, ia tak mau melepaskannya. MH mengingatkan bahwa pasangan resminya adalah VN Giang, tapi ia tetap keras kepala. Akhirnya Ko sengaja menginjak kakinya agar bisa kembali ke MH. Namun Elan lebih cepat menariknya kembali, membuat VN Giang terpaksa berpasangan dengan orang lain.
Kok sampai pura-pura tersandung agar latihan diulang dari awal. El-an tanpa ragu menarik Emham untuk menari bersamanya. Sepulang sekolah, Emham melihat VN Giang tampak menyimpan banyak pikiran. Ia bercerita bahwa akhir-akhir ini El-an terlihat tidak menyukainya dan hanya ingin menari dengan Emham. VN Giang meminta bantuan Emham untuk mengajak El-an berlatih menari dengannya. Emham pun pergi menemui El-an dan dengan gugup mengundangnya ke atap gedung untuk berlatih bersama. Namun, El-an menyadari VN Giang mengintip dari balik pintu dan langsung menebak maksudnya. Ia sengaja berkata keras-keras bahwa dirinya sibuk bermain bola dengan Honam. Setelah melihat VN Giang pergi, El-an meminta Emham agar tidak selalu menuruti perkataan orang lain. Tepat saat itu, Emham menerima kabar baik, tetapi ia tidak ingin membaginya dengan El-an. Ketika bertemu Emhin, ia dengan senang hati menceritakan bahwa dirinya baru menerima uang royalti tulisan. El-an yang mendengarnya menggoda agar ia mentraktir teman-teman, membuat Emham kesal dan segera mengajak Emhin kembali ke kelas. Di asrama, Tieuha mendapati krim wajahnya seperti dicampur seseorang. Karena tahu VN Giang sering tinggal di sekolah saat liburan, ia datang menanyakan hal itu dan kebetulan bertemu murid kelas 7. Hang Hit mengatakan bahwa sejak SMP Emham punya kebiasaan mencampur barang orang lain, tetapi Tieuha tetap mempercayainya. Setelah pelajaran olahraga, Sosok kembali ke kelas dan menyadari uang kas kelas hilang. Ia mencurigai Emham karena mendengar bahwa gadis itu memiliki banyak uang. Rumor di asrama juga menyebutkan Emham diam-diam memakai krim Tieuha dan punya kebiasaan buruk sejak dulu. Emham menegaskan agar mereka tidak menuduh tanpa bukti. Ia menunjukkan pesan transfer royalti dari editor majalah sebagai bukti bahwa uangnya didapat secara sah. Saat El-an hendak meminta guru memeriksa kamera pengawas, VN Giang buru-buru menghentikannya karena takut masalahnya membesar dan merugikan Emham. Kebetulan guru An masuk dan membenarkan soal royalti tersebut, sehingga Sosok pun meminta maaf. Saat istirahat, El-an membawa Emham ke markas rahasia dan diam-diam menggambar sesuatu untuk memperbaiki suasana hatinya. Ia menganalisis bahwa selain dirinya dan Emhin, hanya VN Giang yang tahu soal uang itu. Karena khawatir gosip terus menyebar, El-an diam-diam mengalihkan perhatian petugas ruang pengawas untuk melihat rekaman kamera. Ia melihat setelah Sosok pergi, hanya VN Giang yang masuk kelas. Di sisi lain, VN Giang diam-diam mengembalikan uang ke laci Sosok. Ketika ditanya, ia mengatakan uangnya sudah ditemukan. Kamera pun rusak secara aneh setelah ia masuk. Meski begitu, Emham tidak ingin menyalahkan sahabatnya. Di kantin, VN Giang meminta maaf karena tanpa sengaja memberitahu orang lain tentang uangnya. Untuk merayakan royalti tersebut, Emham mengajak teman-temannya karaoke di tempat milik keluarga Gia VN. Mereka bernyanyi bergantian, dan saat El-an menyanyikan lagu cinta dengan suara lembut, Emham tak bisa berhenti tersenyum. Namun ketika VN Giang bernyanyi, hampir tak ada yang memperhatikan selain Gia VN. Kemudian El-an dan Emham berjalan-jalan di lapangan. Ia memberi isyarat bahwa lusa adalah ulang tahunnya dan berharap mendapat kartu ucapan darinya. Melihat perosotan tangga, Emham bermain seperti anak kecil hingga celananya robek. El-an langsung memberikan jaketnya dan membawanya ke kamar mandi untuk berganti pakaian, bahkan bercanda seolah celana robek itu tren mode baru. Akhirnya mereka tetap dipanggil guru wali kelas untuk diinterogasi. El-an menegaskan bahwa mereka tidak pacaran. Ia hanya khawatir karena Emham tertekan oleh pelajaran sehingga berlari ke lapangan. Tak lama kemudian, VN Giang memegangi perut dan meminta izin ke ruang kesehatan. Dokter mendiagnosis ia alergi susu kedelai yang menyebabkan radang lambung. Ternyata VN Giang sengaja membuat dirinya kambuh alergi untuk membantu Emham dan El-an keluar dari situasi sulit. El-an tidak ingin berutang budi padanya, jadi ia membawa bubur untuk menjenguk VN Giang dan bahkan membantu menyapu halaman sekolah. Dari kejauhan Emham melihat mereka bersama, lalu diam-diam pergi lebih dulu. Mendengar orang-orang bergosip, El-an menjelaskan bahwa ia hanya membantu karena VN Giang pernah menolongnya. VN Giang pun berkata bahwa jika mereka saling bertukar hadiah pada malam tahun baru, maka mereka tidak akan saling berutang lagi. Pada hari terakhir sekolah, El-an datang sangat pagi agar bisa menjadi orang pertama yang memberi kartu ucapan untuk Emham. Honam penasaran dan meminjam kartunya, tetapi tanpa sengaja menjatuhkannya tepat saat Enhabo berlari lewat. Karena merasa bersalah, Honam pergi membeli yang baru. Sementara itu, El-an menyembunyikan semua kartu ucapan dari teman-teman yang ditujukan untuk dirinya dan Emham, karena ia ingin menjadi orang pertama yang memberi ucapan. Emhin yang tidak melihat Emham akhirnya meletakkan kartunya di meja,
namun tetap tertangkap oleh Elan. Takut Honam terlambat, Elan pun membuat kartu buatan tangan sendiri. Saat ia pergi mengambil air, Emham datang ke kelas. Ia sedikit kecewa karena di mejanya tak ada satupun kartu. Setelah mendengar bahwa Elan menerima kartu-kartunya, ia langsung mencarinya dan menanyai alasannya. Elan menjelaskan bahwa ia hanya ingin menjadi orang pertama yang memberi ucapan tahun baru, tetapi kartunya malah kotor karena Honam. Ia juga mengingatkan bahwa Emham belum memberinya kartu. Mendengar Emham sudah menaruh kartu di mejanya sejak tadi malam, Elan bergegas mencarinya. Sebagai balasan, ia memberikan kartu buatan sendiri serta ratusan bintang kertas, karena ingat Emham pernah berkata ingin melihat bintang jatuh. Pada malam pertunjukan tahun baru, Elan mewakili kelas dengan bermain musik dan bernyanyi. Sosoknya seperti pangeran yang perlahan masuk ke hati Emham. Di markas rahasia, teman-teman mengadakan pesta ulang tahun untuknya. Untuk memeriahkan suasana, Honam mengadakan permainan, jujur atau tantangan, dan menanyakan kartu ucapan siapa yang paling ia sukai. Elan memilih tantangan, yaitu menyelesaikan Rubik dalam 30 detik atau berlari telanjang di lapangan. Ia berhasil menyelesaikannya hanya dalam 10 detik. Kemudian ia menemui Emham secara pribadi dan meminta hadiah ulang tahun. Emham berpura-pura hanya memberi kartu, padahal menyembunyikan hadiah di belakang punggungnya. Tiba-tiba VN Giang datang memberi syal sebagai hadiah. Elan sebenarnya enggak menerima, tapi karena sudah berjanji, ia tetap menerimanya. Ia lupa menyiapkan balasan untuk VN Giang. Saat hendak mengejar Emham, teman-teman menahannya untuk memberi selamat. VN Giang lalu mengaku pada Emham bahwa ia menyukai Elan sejak pandangan pertama. Mendengar itu, Emham merasa pusing dan pulang lebih dulu ke asrama, bahkan hampir membuang hadiahnya tapi tak tega. Di perjalanan ia bertemu Emhin dan tak kuasa menahan tangis. Menyadari ia sedih karena orang lain, Emhin diam-diam menyimpan hadiahnya. Sementara itu, VN Giang memberitahu Elan bahwa Emham pergi bersama Emhin. Elan menegaskan ia menerima hadiah VN Giang hanya sebagai balasan sopan dan berharap ia tidak memanfaatkan kebaikan Emham. Baginya, Emham hanya tidak ingin berpikir buruk tentang sahabatnya. Di bawah hujan deras, Emham terus menangis sementara Emhin menutupi tubuhnya dengan jaket. Saat melihat Elan, ia malah berlari pergi. Elan diam-diam mengikuti sampai ke asrama putri, memastikan ia aman sebelum pulang. Malam itu ia demam tetapi tetap memikirkan Emham, sambil menyimpan kartu darinya di dekat hati. Saat pelajaran komputer, melihat kursi kosong di samping Emham, Elan segera duduk dan ingin menjelaskan semuanya. Namun Emham tak mau mendengar dan pindah tempat duduk. Ia bahkan mengabaikan pesan permintaan maafnya. Di markas rahasia, Emham melampiaskan perasaannya di papan tulis. Elan menghentikannya, lalu melihat air mata yang akhirnya jatuh dari mata gadis itu. Elan mengambil semua kesalahan pada dirinya sendiri. Emham tahu itu bukan salahnya, tetapi ia tetap tidak bisa mengendalikan perasaannya. Ia juga bingung harus menghadapi VN Giang bagaimana. Untuk menghiburnya, Elan mengajak Emham makan sate bakar. Sepanjang jalan ia terus bercanda agar kau tersenyum. Ia menjelaskan bahwa ia bertukar hadiah dengan VN Giang hanya karena dulu Ko ia membantu mereka lolos dari guru wali kelas. Namun, satu-satunya hadiah yang benar-benar ingin ia terima hanyalah dari Emham. Mendengar Ko sudah menyiapkan hadiah, Elan begitu senang sampai mengangkat segelas air seperti bersulang. Di depan gerbang asrama, Elan bercerita bahwa ia ingin mendaftar ke Akademi Film Beijing dan sudah ikut kelas pelatihan saat liburan musim dingin. Ia berharap Emham datang menonton penampilannya, bahkan ingin Ko juga kuliah di Beijing. Emham ragu karena nilainya belum cukup baik, tapi Elan langsung menawarkan diri menjadi guru privat gratis selama setahun. Yakin Ko pasti bisa mengejar. Keesokan harinya di kelas, Emham menemukan burung bangau kayu bertuliskan namanya, disertai surat cinta dari Emhin. Tepat saat itu, Emhin membacakan puisi cinta lewat pengeras suara sekolah. Emham berusaha menjelaskan, tapi teman-teman tidak percaya. Ketika Emhin dipanggil guru ke kantor, Elan sengaja membuat keributan dengan Honam untuk mengalihkan perhatian. Akibatnya, bertiga malah dihukum berdiri di bawah tiang bendera. Emhin meminta maaf karena menyeretnya ke masalah, tapi Emham tidak menyalahkannya. Elan berkata ia hanya tak ingin dua orang terpentingnya dimarahi. Kalau ada susah, ia ingin menanggungnya bersama. Saat ayah Emham datang menjemput, Elan dan Emhin buru-buru mengejar, takut beliau salah paham.
Ternyata ibunya hanya menyuruh Ko pulang membantu bersih-bersih rumah. Karena takut dinilai buruk, dua anak laki-laki itu ikut membantu. Setelah itu, El-an memutuskan tak tinggal di asrama lagi dan akan mengantar jemput M-ham setiap hari. Melihat kedekatan mereka, M-hin jadi termenung. Suatu hari, kakak VN Giang bernama TRN Long datang ke sekolah dan malah merampas dompet Honam. VN Giang mencoba menghentikannya. M-hin yang tak tahu apa-apa mengira Ko diganggu, lalu membantu. TRN Long mendorongnya dan kabur. Meski dompet sudah kembali, El-an tahu perampok itu kakak VN Giang, tapi Ko menyangkal punya kakak seperti itu. Di kelas, kesalahpahaman tentang M-ham pacaran akhirnya terungkap. VN Giang mengaku bangau kayu itu miliknya, dan ada orang lain yang sengaja mengukir nama M-ham untuk menjebaknya. Diam-diam Ko berpikir, kalau tak bisa mendapatkan El-an, setidaknya ia harus merebut kesempatan untuk dirinya sendiri. Lahan kemudian membongkar sikap asli VN Giang, menasihati M-ham agar melihat kenyataan. Ia mengatakan VN Giang sengaja memberi syal pada El-an di depan Ko, lalu ketika tak diperhatikan, beralih mendekati M-hin. Di depan teman-teman, VN Giang pura-pura lemah dan bersikap baik, seolah menang. Tanpa sengaja, M-ham melihat senyum liciknya dari belakang. Menyadari tak bisa terus berpura-pura, VN Giang akhirnya terang-terangan. Ia berkata M-ham jangan berpikir dunia berputar di sekitarnya. M-ham balik bertanya apakah selama ini Ko pernah benar-benar menganggapnya teman. Dengan nada kesal, VN Giang menuduh M-ham telah merebut El-an darinya. M-ham akhirnya berbicara terus terang. Ia mengatakan bahwa sejak lama ia sudah mengetahui semua perbuatan buruk yang dilakukan VN Giang. Ia memohon agar VN Giang berhenti memanfaatkan kebaikan hati M-hin. Namun VN Giang tidak mengaku. Kembali ke kelas, ia membereskan buku-bukunya dan pindah ke kelas 1. Di depan M-hin, ia sengaja berpura-pura lemah untuk menarik perhatian. Saat Lahan menarik lengannya, ia malah sengaja membenturkan punggung ke pagar dan berakting seolah didorong. M-hin yang mudah percaya langsung menolong dan mengantarnya kembali ke kelas. Menjelang perayaan ulang tahun ke-50 sekolah, kelas 1 dan kelas 6 dipilih untuk menyanyikan lagu kebangsaan bersama. El-an mengiringi dengan piano, sementara VN Giang dan M-hin menjadi penyanyi utama. Banyak siswa memuji mereka terlihat serasi. Lahan tidak terima dan meminta diganti karena merasa kelasnya tak punya peran penting. Tetapi pelatih mengatakan pemilihan sudah dipertimbangkan matang demi penampilan terbaik. Untuk meredakan suasana tegang, El-an memainkan sebuah aransemen musik yang membuat semua orang tenang. Sepulang latihan, VN Giang melihat rapor SMP-nya ditempel di papan pengumuman. Ia marah dan pergi ke kolam renang mencari Lahan. Saat melihat M-hin datang, ia pura-pura didorong dan jatuh ke air. M-hin langsung melompat menyelamatkannya, lalu memarahi Lahan. Tanpa mereka sadari, El-an melihat seluruh sandiwara itu. Ia kecewa karena gadis yang dulu ia anggap baik ternyata penuh tipu daya. Di sisi lain, M-ha masih terus memikirkan VN Giang sampai tidak memperhatikan jalan. El-an menegurnya agar tidak menyakiti diri sendiri demi orang yang tak pantas. Ia menyuruh Ko berjalan di sampingnya demi keselamatan. Menjelang ulang tahun M-ham, El-an begadang agar bisa menjadi orang pertama yang mengucapkan selamat. Namun malam itu ibunya tiba-tiba sakit dada dan menjatuhkan gelas, membuatnya panik. Keesokan paginya, M-ham kesal karena ia mendadak memutus telepon. Jadi El-an bercanda menyuruh Ko menggigitnya sebagai hukuman agar suasana mencair. Sementara itu, M-hin menyiapkan hadiah ulang tahun untuk M-ham, tetapi saat ia ke ruang guru, VN Giang diam-diam membuka dan menyembunyikan hadiah itu karena cemburu melihat perhatian M-hin padanya. Tak menemukan hadiahnya, M-hin terpaksa membeli coklat sebagai pengganti. M-ha menunggu lama tapi akhirnya pulang dulu, tidak pernah tahu niat tulusnya. Sebagai gantinya, El-an mengajak Ko ke bioskop dan memperlihatkan video yang ia buat sendiri, berisi semua momen dan senyum M-ham, lengkap dengan musik ciptaannya. Ia bahkan membuatkan terasa khusus untuk Ko, memintanya memberi nilai sempurna atas usahanya. Namun kehidupan VN Giang semakin kacau. Kakaknya datang menagih uang, merampas tabungannya, bahkan menghancurkan hadiah milik M-hin. Ia mengancam akan mempermalukannya lagi jika tidak menurut. Baru saat itu VN Giang sadar ia telah salah menyalahkan orang lain. Di sisi lain, M-ha bermimpi suatu hari karyanya bisa diangkat ke layar lebar.
Elan menyarankan Ko belajar penulisan skenario agar kelak mereka bisa kuliah di universitas yang sama dan bekerja sama di dunia film. Keesokan harinya, Elan membawakan banyak materi tentang perfilman dan menyemangatinya belajar demi masa depan mereka. Tapi di sekolah, rumor buruk tentang VN Giang makin menyebar. Banyak siswa menuduhnya mencuri dan mencampur barang orang lain. Bahkan ada yang mengaku melihatnya memasukkan barang ke dalam tas. Suasana makin memanas. Saat menelepon VN Giang, Ham tiba-tiba mendengar teriakan keras dari seberang sana dan langsung panik. Ia bergegas ke rumah temannya. Di dalam rumah, VN Giang sedang bertengkar dengan orang tuanya, menuduh mereka selalu memanjakan kakaknya. Ayahnya bahkan tidak mau mendengarkan penjelasan dan hendak memukulnya. Ham tanpa ragu berlari masuk melindungi VN Giang. Namun alih-alih berterima kasih, VN Giang justru menolak bantuan itu dan berkata ia tidak butuh belas kasihan siapapun. Elan marah karena Ham nekat menempatkan dirinya dalam bahaya demi menolong orang yang bahkan tidak menghargainya. Ham hanya mendapat kata-kata menyalahkan dari VN Giang. Saat Elan mengatakan bahwa ia sudah lama tahu tentang keadaan keluarga VN Giang, gadis itu baru sadar mengapa dulu Ham sering mengajaknya makan. Meski begitu, ia tetap keras kepala dan menganggap semua itu hanya simpati palsu. Ham pun bertanya-tanya siapa sebenarnya yang sedang berpura-pura. Hin dengan lembut berkata bahwa orang-orang menyukai Ham bukan karena latar belakangnya, melainkan karena ketulusan dan kebaikannya. Kita tidak bisa memilih dari mana kita berasal, tapi kita bisa memilih akan menjadi orang seperti apa. Kata-katanya membuat VN Giang perlahan tenang. Di sekolah, saat mendengar beberapa siswa menjelek-jelekan VN Giang di tangga, Ham tak tahan dan membelanya. VN Giang akhirnya meminta maaf atas kesalahannya, dan Ham berjanji akan selalu melindunginya. Saat istirahat, Ham bercerita bahwa guru menyerahkannya tugas menulis naskah drama untuk perayaan ulang tahun sekolah. VN Giang mengusulkan agar dua kelas tampil bersama supaya mereka bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Melihat mereka kembali dekat, Elan merasa tidak nyaman, meski diam-diam ia tetap mendukung Ham. Di markas rahasia, Elan memperhatikan Ham yang serius menulis naskah. Ketika ia kehabisan ide, Elan memainkan musik untuknya. Nada lembut itu membantu Ham menemukan kembali emosinya. Karena melihat Ko terlalu tertekan, Elan mengajak semua orang piknik. Mereka bahkan menaiki perahu yang tidak dikunci dan bermain air di danau, sampai akhirnya dimarahi petugas. Sebagai hukuman, Elan menawarkan diri memungut sampah. Ia menemukan daun berbentuk hati dan memberikannya pada Ham sebagai penyemangat untuk pementasan nanti. Keesokan harinya, Elan harus pulang lebih awal karena ibunya sakit. Saat ia tidak masuk sekolah, Ham cemas dan mencoba meneleponnya, tetapi ponselnya disita guru karena ketahuan mengirim pesan di kelas. Ia tetap nekat keluar untuk menelepon. Tak mendapat jawaban, ia dan teman-teman langsung pergi ke rumah Elan. Ternyata ia berada di rumah sakit menjaga ibunya dan ponselnya kehabisan baterai. Mendengar penjelasannya, Ham akhirnya lega. Sementara itu, Hin mendapat kabar bahwa universitas di Jerman menerima pendaftarannya. Ia ragu harus pergi atau tidak. Di sesi latihan drama, Ham menjelaskan naskahnya, cerita tentang menyelamatkan putri, tetapi pahlawannya bukan pangeran, melainkan pendekar wanita yang berteman dengan seorang pendekar pedang. Semua orang antusias. Mereka membagi peran lewat undian. Karena VN Giang terlihat kecewa mendapat peran pelayan, Ham menukar perannya sebagai pendekar wanita untuknya. Hin kebetulan menjadi pendekar pedang. Melihat semangat teman-temannya, Elan menyerukan persatuan tim. Meski kelelahan, ia tetap menyemangati semua orang. Ham memberinya beberapa nada musik sebagai hadiah, penyemangat dan menjanjikan satu permintaan apapun. Elan, dengan bercanda, memegang tangannya dan berkata, "Wahai matahari kecilku, bolehkah aku meminjam energimu?" Ham ikut bermain peran, pura-pura mengisi ulang energinya. Elan lalu menyanyikan lagu, Bintang Kecil, untuknya, mengatakan bahwa Ham adalah cahaya di hatinya. Akhirnya hari perayaan sekolah pun tiba. Semua orang bersiap tampil, tetapi tepat sebelum giliran mereka naik panggung, VN Giang masih belum muncul. Pelatih akhirnya menunjuk Soso untuk menggantikan posisi penyanyi utama. Saat giliran pertunjukan drama, Ham masih belum berhasil menghubungi VN Giang. Elan meminta Ham memainkan peran tokoh utama karena hanya dia yang paling hafal naskah.
Ham pun meminta Chi An menjadi narator agar ia bisa fokus memerankan pendekar wanita. Saat berlatih adegan pedang bersama Hin, An terus mencoba menelepon Fei Engiang dan akhirnya mengetahui bahwa gadis itu dikurung oleh kakaknya di dalam kamar. Melihat Ham tegang, An mengajarinya cara menenangkan diri, dengan membayangkan semua penonton seperti kepala babi. Cara konyol itu justru membuatnya tertawa dan sedikit rileks. Pertunjukan pun dimulai. Chi An memandu cerita tentang pendekar wanita yang ingin berkelana di dunia persilatan, sementara sang putri takut tak ada yang menemaninya makan hotpot. Pendekar itu berjanji akan kembali setelah menjadi yang terkuat. Di perjalanan, ia bertemu seorang pendekar pedang dan mereka menjadi rekan. Sementara itu, di istana, sang putri diculik pembunuh aneh yang membenci daun ketumbar. 2 pengawal diperintahkan mencarinya, dan jika gagal mereka dihukum tidak boleh minum susu selama setahun. Akhirnya pendekar wanita dan pendekar pedang datang menyelamatkan sang putri dan mengalahkan musuh. Penampilan 2 kelas itu begitu lucu hingga seluruh aula dipenuhi tawa dan tepuk tangan. Namun setelah turun panggung, Ham masih terus menghubungi Fei Engiang. Tiba-tiba kakaknya menghubungi An. Mengetahui temannya dalam bahaya, Ham segera pergi menolong. Tren Long menuntut uang baru mau membuka pintu. Ketika ia mulai bertindak kasar, Ham memanggil teman-temannya. Dia Fei datang membawa beberapa anak buah, awalnya berbicara tenang, lalu memberi peringatan keras hingga Tren Long ketakutan dan melepaskan adiknya. Ia juga diancam agar tak pernah mengganggu Fei Engiang lagi. Setelah semuanya aman, mereka akhirnya lega. Fei Engiang meminta maaf karena tak sempat datang ke pertunjukan, tetapi tak seorang pun menyalahkannya. Teman-temannya bahkan merasa bersalah karena pernah salah paham. Mereka memuji keberhasilan drama hari itu. Tiba-tiba Fei Engiang pusing dan pingsan ke pelukan Hin. Saat sadar, ia kembali meminta maaf atas kesalahan masa lalunya. Ketika mendengar cerita bahwa Ham tampil sangat keren sebagai pendekar wanita, ia merasa sedikit kecewa karena tak sempat melihatnya. Hin kemudian mengajak semua orang pulang untuk belajar bersama di markas rahasia. Sementara itu, An tidak ikut karena ada urusan keluarga. Hin mengetahui bahwa perusahaan ayahnya sedang bermasalah dan mungkin harus dijual. An memintanya merahasiakan hal ini dari Ham agar belajarnya tidak terganggu. Malam hari, ia sendirian memeriksa detail kontrak penjualan rumah. Ayahnya pulang dalam keadaan mabuk, berusaha tersenyum dan berkata akan menanggung semuanya sendiri. Melihat ayahnya diam-diam menangis, An tak kuasa menahan air mata. 2 hari kemudian, akhirnya ia menghubungi Ham dan memintanya keluar. Mereka berjalan di taman. An meminta maaf karena membuatnya khawatir, tapi tetap menghindari pertanyaan tentang keluarganya. Ia hanya menyuruh Ham melihat bulan agar bisa memandangnya lebih lama. Di bawah cahaya bulan, Ham berkata mereka harus sama-sama mendaftar ke Akademi Film. Kata-kata itu menyalakan kembali harapan kecil di hati An. Keesokan harinya sekolah mengadakan kegiatan penyemangat untuk siswa kelas akhir. Semua bertekad berjuang demi masa depan dan gerbang universitas. Di depan kelas, Hin memberi Ham buku catatan rangkuman matematika 2 tahun terakhir, serta membagikan coklat kepada semua orang untuk dimakan saat sedang sedih. Di markas rahasia, An tersenyum dan mengucapkan selamat pada Ham karena ia berhasil meraih peringkat ketiga di kelas pada ujian terakhir. Ham hanya perlu berusaha sedikit lagi untuk menyalip nilai soso dan duduk bersebelahan dengan An di papan peringkat. Hin berlari menghampirinya sambil membawa kabar gembira. Ham berada di peringkat 19 seluruh angkatan. An tersenyum dan berjanji mulai sekarang ia tidak akan memanggilnya babi bodoh lagi. Berbanding terbalik dengan Ham, nilai Fei Engiang justru semakin menurun. Hin merasa masalahnya ada di fisika dan kimia, jadi ia berencana membantunya lebih banyak selama liburan musim panas. Untuk melepas stres setelah ujian, An mengajak semua orang pergi melihat matahari terbit. Saat udara pagi terasa dingin, Hin hendak meminjamkan jaketnya pada Ham, tetapi An sudah lebih dulu melakukannya. Melihat itu, Fei Engiang diam-diam menyembunyikan jaketnya sendiri di tas. An memberi syarat agar Ham tidak menolak jaketnya, sementara Hin akhirnya memberikan jaketnya kepada Fei Engiang. Di ufuk timur, matahari perlahan terbit. Masing-masing mengutarakan impian mereka. Ham ingin menjadi penulis skenario hebat, An ingin berdiri di sisinya sebagai aktor terkenal. Hin tetap mencintai matematika, Fei Engiang hanya berharap masuk universitas bagus. Hanam ingin jadi pengusaha besar, Tieu Ha ingin berkeliling dunia,
NHBO mendambakan hidup tenang, dan Gia VN bercita-cita menikmati cinta masa kuliah. M.Ham lalu mengobrol dengan M.Hin tentang masa depan 10 tahun lagi. Ia membayangkan El-an sibuk syuting di lokasi film, sementara dirinya mengurung diri di rumah berhari-hari demi menulis naskah. El-an tiba-tiba datang mengajak mereka bertiga membuat janji masa depan, bahkan secara pribadi membuat janji 10 tahun dengan M.Ham. Ia berbisik pelan di telinganya, menetapkan kesepakatan bahwa 10 tahun lagi mereka pasti bertemu lagi. Saat mengantar M.Ham pulang, M.Hin tiba-tiba memeluknya dan mengatakan selama liburan ia harus bepergian dengan orang tuanya, jadi tak bisa sering bertemu. Setelah itu, El-an langsung menanyainya kenapa tidak jujur soal rencana pergi ke Jerman. M.Hin akhirnya mengaku bahwa ia selalu menyukai M.Ham, tapi tahu di mata gadis itu hanya ada El-an. Ia berangkat lebih awal karena ayahnya diam-diam mengirim hasil olimpiade matematikanya ke universitas di Jerman dan ia diterima. Ia tak berani mengatakannya karena takut mereka sedih, jadi meminta El-an menjaga M.Ham setelah ia pergi. Kembali ke sekolah, M.Ham tak bisa menghubungi El-an. Sementara itu, VN Giang mendengar kabar M.Hin sudah belajar di luar negeri dan langsung mencari M.Ham. Ia menuduh M.Ham sengaja tidak memberitahunya, padahal M.Ham benar-benar tidak tahu. Namun VN Giang mengira ia hanya berpura-pura. Lahan menyindir bahwa tanpa menempel pada M.Ham, VN Giang takkan pernah bisa dekat dengan M.Hin. Emosi VN Giang meledak sampai ia mendorong M.Ham. Lahan menasihati M.Ham agar sadar bahwa VN Giang tak pernah benar-benar menganggapnya teman. Akhirnya M.Ham pergi mencari El-an, tetapi yang ditemuinya hanya rumah kosong. Di dalam hanya tersisa sebuah kotak berisi bola basket dan foto keluarga. Saat itu ia baru menyadari betapa berat beban yang selama ini dipikul El-an sendirian. Sepulang sekolah, Hona menanyakan kabar El-an kepada M.Ham. Ia tak tahu harus menjawab apa, hanya bisa menatap meja kosong El-an sambil menangis. Tak lama kemudian, Laham datang memberinya nomor kamar rumah sakit tempat ibu El-an dirawat. M.Ham segera mengucapkan terima kasih lalu bergegas menuju rumah sakit. Di sana, ia tanpa sengaja mendengar dokter meminta El-an bersiap secara mental karena kondisi ibunya tidak terlalu optimis. Saat berbalik dan melihat M.Ham, pertahanan El-an runtuh. Ia merasa sedih dan tak mampu menahan air mata. M.Ham menenangkannya, mengatakan ia tak perlu memikul semuanya sendirian. Namun El-an justru menyuruhnya cepat pulang untuk belajar karena ia baru saja selesai sekolah. Ketika terdengar suara ibunya memanggil, ia buru-buru menghapus air mata dan masuk merawat ibunya. Agar ibunya tenang, El-an berbohong bahwa dokter hampir menemukan jantung yang cocok untuk transplantasi. Sang ibu tahu kondisinya sebenarnya sudah parah, ia hanya khawatir pada putranya. M.Ham ikut membantu menenangkan dengan mengatakan bahwa meski El-an terlihat kekanak-kanakan, ia sangat bisa diandalkan di saat penting, bahkan di kelas dijuluki pejuang serba bisa. Di luar ruangan, El-an berterima kasih karena ia telah membantunya berbohong. M.Ham hanya meminta balasan sederhana. Jaga diri baik-baik dan jangan menghilang tanpa kabar. Melihat rumahnya yang kosong sebelumnya membuatnya takut tak akan pernah bertemu lagi. Di rumah sakit, ayah El-an mengatakan seorang kenalan menghubungi rumah sakit di Shanghai yang mungkin bisa menemukan donor yang cocok. Ia ingin membawa istrinya ke sana dan menyuruh El-an tetap di kota untuk fokus belajar. Namun El-an menolak. Di saat tersulit seperti ini, ia tak mau meninggalkan keluarganya. Keesokan harinya, El-an menunggu M.Ham di jembatan kayu. Saat melihatnya berlari terengah-engah, ia menyeka keringat di dahinya. M.Ham menyerahkan semua tabungannya. Jumlahnya memang tak banyak, tapi ia ingin membantu. Sebagai balasan, El-an mengajaknya minum terasa. Ternyata dulu ia diam-diam belajar pada pemilik kedai agar bisa membuat terasa khusus untuknya. Setelah mencicipinya, M.Ham memberi nilai sempurna. Diam-diam, ketika ia pergi membeli tahu busuk, El-an mengembalikan kartu ATM itu ke tasnya. Mereka makan bersama, dan El-an dengan lembut mengusap sudut bibir M.Ham. Ia lalu mengajaknya ke Tembok Inspirasi, tempat yang sejak lama ingin ia kunjungi bersamanya. Mereka meminta orang lewat memotret, dan di foto itu terlihat nama mereka berdua membentuk hati besar. M.Ham berharap setiap tahun bisa datang ke sana bersamanya. Di depan rumah, El-an sengaja berjalan pelan agar bisa menghabiskan waktu lebih lama. Bagi M.Ham, hari itu terasa seperti mimpi indah yang tak ingin ia bangun darinya. Namun malamnya ia menemukan kartu ATM masih ada di tas. Ia menelepon El-an, tapi ia tak berani mengangkat.
Elan hanya mengirim pesan bahwa ia dan ayahnya akan membawa ibunya ke Shanghai untuk berobat. Setelah ibunya sembuh, ia pasti kembali menemuinya dan tak akan melupakan janji mereka. Karena harus mengurus prosedur lebih dulu, ia berangkat lebih awal. Saat mobilnya melaju, Ham berlari mengejar, tapi tetap terlambat. Sejak masuk kelas 12, guru mewajibkan semua siswa menyerahkan ponsel sebelum pelajaran. Ham mengirim puluhan pesan, tetapi tak pernah mendapat balasan. Ia pun menenggelamkan diri dalam belajar, bertekad masuk Universitas Beijing agar punya kesempatan bertemu lagi dengan Elan. Meski begitu, setiap hari ia tetap merindukan senyumannya. Tieuh kemudian menyerahkan surat dari Hin. Ia meminta maaf karena tak berani berpamitan, mengatakan sudah mendengar kondisi keluarga Elan dan akan berusaha mencari alamatnya. Ia juga menyuruh menghubunginya jika kesulitan belajar atau ingin curhat. 100 hari menjelang ujian masuk universitas pun tiba, 12 tahun perjuangan belajar terasa berlalu dalam sekejap. Kami bersumpah atas nama masa muda. Mulai saat itu mereka berjanji menghargai setiap detik waktu yang ada. Dengan keringat dan tekad, mereka ingin menaklukkan semua kesulitan, tidak mengecewakan harapan sekolah maupun orang tua. Mereka bertekad belajar siang malam agar nama mereka terpampang di papan kehormatan. Hari ujian masuk universitas pun tiba. Membawa jimat keberuntungan dari Elan, berharap bisa melangkah melewati gerbang kampus dan suatu hari bertemu dengannya lagi. 20 hari setelah ujian, seluruh keluarganya menunggu hasil dengan cemas. Saat nilai keluar, mereka bersorak gembira, meraih 608 poin, cukup untuk masuk akademi film. Orang tuanya segera menyebarkan kabar baik itu kepada kerabat. Namun di dalam hati, hanya memikirkan satu orang, Elan, dan malam di bawah cahaya bulan saat mereka membuat janji dulu. Pada hari kelulusan, ia merasa seolah ada seseorang yang menatapnya. Ia mengira itu hanya halusinasi, lalu melanjutkan berfoto bersama teman-teman. Setelah itu ia pergi ke tempat janji 10 tahun mereka dan memanggil nama Elan, bertanya apakah ia benar-benar telah menghilang dari dunianya. Dalam bayangannya, Elan tiba-tiba kembali, memeluknya erat dan mengecup keningnya sambil berjanji tak akan pergi lagi. Sayangnya, pemandangan indah itu hanya mimpi. Tahun 2025, telah menjadi penulis skenario. Ia sedang meninjau daftar aktor untuk film barunya. Ketika mendengar ada calon aktor dengan nama yang sama seperti tokoh utama pria, Elan, ia langsung menghindar dan tak mau melihat. Manajernya, Susu, bercanda bahwa karakter itu pasti terinspirasi dari cinta pertamanya. menyerahkan urusan casting padanya dan memutuskan pulang kampung untuk menyelesaikan naskah. Di rumah, ayahnya mulai menyuruhnya memikirkan soal asmara dan bahkan menyiapkan rencana perjodohan. Buru-buru masuk kamar. Saat merapikan barang, ia tak sengaja menjatuhkan botol bintang harapan ke bawah ranjang dan malah menemukan kotak kenangan lama, mahkota pemeran utama terbaik, kartu ucapan tahun baru, buku catatan, teropong kecil, pena lucu, dan foto kelas. Semua kenangan masa sekolah kembali membanjiri pikirannya. 10 tahun kemudian, reuni kelas digelar. Ia bertemu lagi dengan Tieuh yang baru dilamar Honam, meski mereka masih saja suka bertengkar seperti dulu. Gia VN kini membuka pabrik anggur dan berharap produknya bisa muncul di film Ham. Ia sempat bercerita melihat Elan di bandara kemarin, tapi cepat-cepat mengganti topik karena takut Ham sedih. Meski begitu, hati Ham tetap menunggu seseorang. Tieuh menyebut Hin kini sedang menempuh doktoral di Jerman dan menjalani hubungan jarak jauh dengan VN Giang. Tak lama kemudian VN Giang datang, mengatakan Hin tak bisa pulang karena sibuk menulis tesis. Ia bersikap ramah pada Ham dan sengaja menanyakan kabar Elan. Kali ini Ham tak menghindar. Ia berkata terus terang bahwa ia juga ingin menemukan Elan, untuk memberinya pelajaran karena telah menghilang begitu saja. Ketika mendapat telepon tentang tamu penting, ia mengira itu Elan dan berlari kembali, tapi ternyata Hin yang pulang diam-diam untuk memberi kejutan. Mereka berbicara berdua. Hin mengatakan ia pulang karena masih mengingat janji 10 tahun mereka. Ham juga mengingatnya, hanya saja orang yang paling penting tampaknya sudah melupakannya. Ia bercerita selama ini selalu mengirim pesan pada Elan di setiap momen penting hidupnya, tapi tak pernah dibalas. Setelah Ham pergi, Hin tak ingin lagi berpura-pura dengan VN Giang. Ternyata selama hubungan jarak jauh, VN Giang pernah berselingkuh dengan seorang direktur kaya. Ia menyalahkan dirinya sendiri dan juga Hin yang terlalu sibuk. Namun ia tahu, di hati Hin selalu ada Ham. Selama bertahun-tahun,
ia tak pernah benar-benar bisa menggantikan posisi itu. Akhirnya, Emham kembali ke Tembok Cinta, tempat dulu mereka menuliskan harapan. Kini hanya separuh miliknya yang tersisa. Separuh lainnya, milik El-an, masih kosong, seolah menunggu seseorang yang belum juga kembali. Dia datang ke tempat persembunyian rahasia mereka. Kenangan lama terasa seolah baru terjadi kemarin. Mereka pernah melewati begitu banyak momen bersama. Marah, cemburu, tapi juga manis dan hangat. Namun sekarang yang tersisa hanya ruang kosong. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa hari ini adalah hari terakhir dari janji 10 tahun mereka. Jika El-an tidak muncul, dia tidak akan menunggu lagi. Ternyata El-an selama ini diam-diam selalu mengawasinya dari jauh. Hanya saja dia tidak cukup berani untuk menghadapi Emham. Saat melihat tulisan, "Selamat tinggal," dia panik dan bergegas mencarinya. Dia berdiri menunggu di bawah rumahnya, tetapi sampai malam Emham belum juga pulang. Saat itu, Ko sedang minum untuk menenggelamkan kesedihan di sebuah tempat karaoke bersama teman-temannya. Tieuha berkata pria penakut seperti El-an tidak pantas disesali. Emhin ingin minum sampai puas bersama Emham. Hana melihat Tieuha mabuk sampai pingsan, jadi dia mengantarnya pulang lebih dulu. Di luar, Hana bertemu El-an dan tanpa banyak bicara langsung memberinya nomor kamar Emham. Di dalam ruangan, Emham berkata setiap kali dia menyanyikan lagu itu, El-an selalu muncul dalam bayangannya. Dia berteriak memanggil namanya. Saat itu juga pintu terbuka dan El-an benar-benar berlari masuk. Karena terlalu rindu, Emham langsung memeluk dan menciumnya. Dalam perjalanan pulang, dia masih merasa seperti sedang bermimpi. El-an terus meminta maaf, mengatakan semua ini nyata. Emham berkata dalam mimpinya El-an belum pernah memberinya bunga. Kalau kali ini dia memberi bunga, dia akan memberinya nilai sempurna. Dia menambahkan bahwa mawar melambangkan cinta, dan bertanya apakah dia akan mencintainya setiap hari tanpa menghilang lagi. El-an berjanji bahwa dia benar-benar sudah kembali. Meski begitu, Emham tetap tidak percaya. Jika benar kembali, seharusnya dia mencarinya lebih awal. Setiap musim penerimaan mahasiswa, dia selalu datang ke kantor Akademi Film untuk menanyakan namanya. Semua orang menyuruhnya melupakan El-an, tapi dia tidak mampu. Dia hanya bisa menonton film seperti orang gila, berharap melihat namanya, namun tak pernah ada. Dia memperingatkan El-an agar jangan lagi muncul dalam mimpinya, karena dia ingin berhenti mengingatnya. El-an buru-buru menahannya dan berkata dia tak akan pergi lagi. Keesokan paginya, saat bangun, Emham terkejut melihat vas berisi mawar segar di atas meja. Pada saat yang sama, Tieuha mengirim kabar bahwa El-an muncul di koran. Ternyata dia kini seorang aktor teater dan bersiap terjun ke dunia film dengan karya pertamanya. Dalam wawancara, dia mengatakan bahwa ini adalah janji terpenting dalam hidupnya. Janji untuk masuk Akademi Film bersama seseorang yang selama 10 tahun membawa mimpi mereka sendirian. Ketika dia benar-benar berdiri di hadapan Emham, bukannya bahagia, kok malah marah. 10 tahun penantian tak mungkin dihapus begitu saja. Dia mengusir El-an keluar. Dari balik pintu, El-an hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri dan mengirim pesan bahwa dia tak meminta dimaafkan, hanya berharap diberi satu kesempatan untuk menebus semuanya. Malam itu dia tetap menunggu di bawah rumahnya. Emhin datang dan menegurnya, mengingatkannya pada janji untuk menjaga Emham. Sejak hari itu, El-an mulai mengejarnya dengan canggung, mengikutinya kemana-mana dengan alasan kerja karena dia memerankan tokoh utama dan perlu berdiskusi dengan penulis naskah. Mereka pergi ke taman hiburan, naik biang lala seperti dulu. Di puncaknya, El-an diam-diam berharap bisa bersama orang yang dicintainya selamanya, sementara Emham menertawakannya karena masih percaya hal kekanak-kanakan seperti itu. Dalam perjalanan pulang, hujan hampir turun dan Emham tiba-tiba panik sampai sulit bernapas. El-an menenangkannya dengan lembut. Tapi di depan rumah, Ko tetap berkata agar dia tidak datang lagi kecuali urusan pekerjaan. Selama 10 tahun, dialah yang terus memberi kesempatan, sementara El-an menghilang tanpa penjelasan. Meski begitu, El-an tetap diam-diam memperhatikannya. Dia membelikan kue untuknya, mengganti berbagai rasa karena takut Ko tidak suka, tapi semuanya ditolak. Saat dia hendak pergi sambil meminta maaf, tiba-tiba Emham mendapat kabar ayahnya dirawat di rumah sakit. Tanpa ragu, El-an menariknya ke sana. Untungnya, dokter mengatakan itu hanya radang lambung akut dan tidak berbahaya.
Ibu MH berterima kasih kepada Elan karena telah cepat-cepat menggendong Pak Sia ke ruang gawat darurat. Setelah pulang, Pak Sia juga mengucapkan terima kasih, tetapi dia masih marah karena Elan telah membuat putrinya menderita. Dia bercerita bahwa selama ini MH siang malam menulis naskah demi memenuhi janji 10 tahun mereka. Dia selalu berharap Elan menjadi pemeran utama dalam film pertamanya. Bahkan sejak kejadian lama itu, dia sampai mengalami ketakutan saat hujan turun. Mendengar semuanya, Elan merasa sangat bersalah dan berjanji tidak akan datang lagi jika hanya menyakiti MH. Ketika hujan mulai turun deras, MH panik dan berlari mencarinya. Kenangan lama saat dia sendirian mengejar Elan di tengah hujan dingin tiba-tiba terlintas kembali, membuatnya sesak napas. Kali ini Elan benar-benar kembali. Dia menenangkannya, mengatakan agar jangan takut karena sekarang dia ada di sisinya dan tak akan membiarkannya menangis lagi. Meski begitu, MH pura-pura mengatakan dia mengejarnya hanya karena urusan pekerjaan dan karakter utama pria. Keesokan harinya, dia justru merasa ada yang kurang karena ekor kecil bernama Elan tidak lagi mengikutinya. Dia mencoba menghubunginya, tapi yang mengangkat telepon adalah Hanam. Katanya, Elan terlalu malu untuk menemuinya dan sedang bersiap kembali ke Beijing. MH segera datang ke rumahnya, tetapi terlambat selangkah. Elan meninggalkan sekotak foto dirinya. Baru saat itu dia sadar, selama ini Elan tidak pernah benar-benar absen dari momen penting hidupnya wisuda, masuk universitas. Dia selalu diam-diam memperhatikannya. Saat dia menanyakan jadwal penerbangannya, Elan justru keluar dari kamar. Hana menjelaskan bahwa semalaman Elan demam tinggi sambil terus memanggil nama MH. Karena terlalu lemah, dia sampai jatuh ke pelukannya. Setelah minum obat, MH menuntut penjelasan. Mengapa dia mengganti nomor telepon, tidak masuk akademi film, dan hanya mengawasinya dari jauh? Elan akhirnya menceritakan semuanya. Di Shanghai, ayahnya tertipu hingga kehilangan semua uang operasi ibunya. Itu pertama kalinya dia melihat ayahnya menangis seperti anak kecil. Setelah ibunya transplantasi jantung, kondisi keuangan keluarga memburuk, jadi dia tak berani mendaftar ke universitas di Beijing. Dia ingin kembali mencari MH, tapi merasa dirinya hanya akan menjadi beban. Dia tinggal di Shanghai, belajar sambil bekerja paruh waktu. Jalan menjadi aktor penuh duri, tak ada yang mau memberinya peran. Dia bahkan harus bekerja sebagai kurir. Meski gagal ratusan kali, dia tak menyerah karena ingin menepati janji menjadi pemeran utama dalam karya MH. Sampai akhirnya dia mendapat kesempatan di teater, lalu perlahan karirnya membaik. Saat membaca naskah MH yang menulis semua kenangan indah mereka, dia langsung kembali ke kampung halaman dan membeli kembali rumah lamanya untuk menunggu Ko. MH kesal karena dia selalu menanggung semuanya sendirian. Andai dia bicara, Ko bersedia pergi ke Shanghai bersamanya. Elan berkata mulai sekarang dia tak akan pergi lagi dan akan mempercayainya sepenuhnya. Jika Ko belum memaafkannya, dia tetap tidak akan melepaskannya. Dulu dia terlalu pengecut, tapi sekarang dia ingin menghargai setiap detik bersamanya. Dengan senyum lembut, dia mencium bibirnya sebagai tanda terima kasih. Mereka berjalan bergandengan tangan kembali ke jembatan kayu, mengenang masa lalu saat saling kejar seperti Tom dan Jerry. Elan bahkan menggendong MH di punggungnya sambil bercanda akan rajin berolahraga agar bisa terus menggendongnya bahkan kalau beratnya 100 kg. Beberapa waktu kemudian, film MH resmi selesai syuting. Sutradara ingin bekerja sama lagi dengannya. MH datang memberi selamat dan menunjukkan foto masa kecil mereka. Ternyata dulu mereka pernah bertemu di kereta, saat MH membelanya dari anak-anak nakal. Setelah mengucapkan selamat tinggal, MH harus kembali ke Jerman. Di hotel, Fen Giang memeluknya erat. Dia ketakutan karena kakaknya baru keluar dari penjara dan mungkin tidak akan melepaskannya begitu saja. Di sisi lain, Elan menyiapkan sebuah kejutan untuk MH. Ia membuat satu dinding penuh foto yang merekam semua momen indah masa muda mereka berdua. Sambil mengalihkan perhatian, ia diam-diam mencuri satu ciuman dari pacarnya. Elan juga menyiapkan seikat mawar untuk membuktikan bahwa semua ini nyata, bukan mimpi. Ia berkata bahwa ia akan mencintai MH setiap hari, lalu bertanya apakah Ko bersedia membiarkannya mencintainya seumur hidup. MH langsung mengangguk setuju tanpa ragu. Pada kencan berkemah pertama mereka, keduanya berdandan rapi. Dalam perjalanan menuju tempat pertemuan, MH melihat seorang nenek mendorong sepeda menaiki tanjakan, lalu membantu. Tiba-tiba kalengket dari atas jatuh. Elan cepat-cepat melindunginya. Akibatnya mereka berdua terciprat ket dan berubah seperti dua pelangi warna-warni.
Sang nenek tersenyum dan berkata bahwa orang sebaik mereka pasti akan bahagia selamanya. Sesampainya di lokasi berkemah, Emham terkejut karena semua perlengkapan sudah disiapkan. Ternyata Elan datang sejak malam sebelumnya untuk menata semuanya sendiri. Karena tahu kemampuan memasak pacarnya terbatas, ia memanggang daging untuknya. Namun tiba-tiba api membesar. Elan buru-buru memakai alat pemadam api, malah membuat dagingnya rusak. Saat ia hendak pergi membeli makanan, hujan turun deras. Melihat Emham gemetar ketakutan, ia memeluknya erat. Elan ingin membantunya berdamai dengan hujan. Ia berkata hujan itu lembut, bahkan menyentuh tangan pun tidak sakit. Ia bercanda seolah-olah hujan berbisik bahwa ia senang bisa berteman lagi dengan Emham. Dengan berani, Ko akhirnya mengatasi ketakutannya. Setelah itu, Elan berhasil memanggang daging dengan baik dan mereka menikmati makanan bersama. Ia pun tak lupa mengabadikan momen bahagia itu. Tepat saat itu, Hana menelepon mengeluh tentang sifat Tieuha yang sulit ditebak, lalu datang mengganggu suasana romantis mereka dengan keluh kesah soal kehidupan sebelum menikah, membuat malam manis mereka jadi sedikit kacau. Untuk menebusnya, Elan mengajak Emham berjalan di sebuah jalan yang dipenuhi lampu seperti bintang-bintang. Ia menggenggam tangannya erat. Dulu Emham pernah meminjamkan 1 bintang padanya, berjanji akan mengambilnya kembali saat mereka masuk Akademi Film Beijing. Elan meminta maaf karena telah mengingkari janji. Ia berkata bintang lama itu sudah tak pantas ia kembalikan, jadi ia menyiapkan bintang baru. Ia tak bisa mengubah masa lalu, tapi untuk masa kini dan masa depan, ia akan seperti bintang itu, selalu melindungi Ko. Emham pun tersenyum dan berkata bahwa Elan akan selamanya menjadi pemeran utama dalam hidupnya, dan langit penuh bintang akan menjadi saksi cinta mereka. Cerita film pun berakhir di sini.